Kemarin sebenarnya ada momen yang sangat dinantikan oleh publik ketika Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang juga datang ke Komisi Pemilihan Umum. Bahkan ada momen yang banyak publik menduga begitu mesra sekali ketika Prabowo Subianto mendekati Anies Baswedan dan badannya sempat digoyang-goyang ya. Gemes banget kayaknya. Nah, karena ya, itu sempat viral di media sosial, Andro, yang jadi pertanyaan publik adalah kemana langkah politik dari Anies Baswedan pasca penetapan KPU. Itu menjadi pertanyaan tentunya ya. Kita langsung tersambung bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat petang Pak Anies Baswedan. Terima kasih banyak sudah bergabung di Kabar Petang. Selamat petang, apa kabar? Alhamdulillah Pak Anies, kami ingin tahu terlebih dahulu Pak, reaksi Bapak kemarin ketika didekati oleh Prabowo Subianto, bersalaman, ada momen kemesraan antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo. Banyak sinyal di luar sana yang menduga sepertinya komunikasi ini bakal berlanjut ini. Pak Anies, silakan. Ya, pertama kami hadir karena kami ingin menghormati proses bernegara yang sedang berjalan. Jadi kita ingin menjunjung tinggi etika, kita ingin menjunjung tinggi proses bernegara dan transisi dari pemerintah petahana ke yang baru terpilih agar bisa berjalan dengan baik. Jadi karena itulah kami hadir dan saya sendiri baru sesudah hadir tahu bahwa pertama kali ada pasangan yang bukan terpilih itu ikut hadir di dalam acara pengumuman di KPU. Tapi kami melihat ini bagian dari satu proses demokrasi yang dewasa, bernegara yang menjunjung tinggi etika, dan itu yang ingin kita jaga, dan itu juga yang selama ini kita laksanakan. Kemudian sesudah itu kami tentu saja di dalam acara yang seperti dilihat tadi bersalaman, dan memang kita semua kan sesungguhnya adalah sama-sama putra bangsa yang sedang menginginkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih makmur, lebih adil, lebih setara. Jadi ketika kemarin berjumpa dengan Pak Prabowo, ya seperti yang disaksikan tadi, bersalaman, kemudian beliau juga sangat sangat hangat, sangat akrab sampai salaman itu lengan saya digoyang gitu ya. Beliau semangat betul, saya juga semangat sih kami menyambut, dan harapannya apapun yang dikerjakan ke depan dan apa yang kita sudah sama-sama lewati itu bisa menjadi kebaikan untuk semuanya. Ya, jadi suasana kehangatan itu yang terbangun kemarin ya, Pak Anies ya. Pak Anies, tapi kalau kita lihat ini tadi baru saja ya ada konferensi pers Pak Anies yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, menyampaikan bahwa siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tanggapan Pak Anies seperti apa? Apakah Pak Surya ini sudah sempat komunikasi dengan Pak Anies soal ini sebelumnya? Kalau komunikasi jalan terus. Jadi sesudah MK kemarin kita juga sempat ngobrol, mendiskusikan. Jadi kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, maka saya juga sampaikan, selamat bekerja, selamat menjalankan amanat konstitusi, dan kita hormati proses konstitusi ini. Karena ketika sudah mulai bertugas, maka apapun kebijakan yang dibuat, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, tapi antara sekarang sampai dengan Oktober itu masih 6 bulan. Jadi walaupun saya sampaikan selamat bertugas, tapi sebetulnya mulai bertugasnya masih Oktober, 6 bulan lagi. Jadi menurut saya kita juga harus menghormati saat ini Bapak Presiden Jokowi masih menjalankan tugas. Beliau sebagai presiden dan masih ada waktu 6 bulan untuk beliau menuntaskan program-program, itu kita harus hormati. Sambil kita menghormati keputusan MK bahwa sudah ada penetapan presiden terpilih, dan kita hormati proses itu, dan sikap yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh terkait dengan sikap Partai Nasdem itu sikap yang harus kita hargai juga. Oke, artinya... Pak Anies Baswedan, publik juga berharap agar Bapak Anies Baswedan tidak kehilangan panggungnya Pak, hingga mungkin di periode Pilpres berikutnya. Tapi kalau untuk saat ini Pak Anies, kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet,
Apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Baik, tapi seperti ini, Pak Anies Baswedan, banyak pihak yang mungkin menunggu Bapak bagaimana cara Bapak merawat suara yang kemarin sudah diperoleh Pak ya, 40 juta lebih, sekitar 24,95%. Menjaga eksistensi di panggung politik di tanah air ini Pak, agar tetap dikenal, agar tetap memiliki masa Pak Anies Baswedan. Yang akan dilakukan apa Pak? Ya, kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di ada berbagai tim yang kemarin ada. Nah itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk fase berikutnya. Tapi seperti saya sering sampaikan bahwa semua yang kita kerjakan di masyarakat dan ketika sampai kepada kebijakan publik itu disebutnya politik, tapi intinya adalah peran di masyarakat, itu adalah pengabdian, panggilan tugas, panggilan yang muncul dari masyarakat. Panggilan masyarakat itu bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan, bisa dari pemerintah, dari mana saja, itu adalah medan pengabdian. Dan saya itu bekerja untuk mendorong kemajuan, mendorong perubahan, itu dilakukan baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Dan kita sudah membicarakan mengenai keadilan, kesetaraan, jauh sebelum berada di dalam proses politik kemarin. Jadi saya rasa perjalanan saya selama ini adalah perjalanan bersama dengan usaha memajukan bangsa, usaha memajukan masyarakat di dalam ataupun di luar pemerintahan. Jadi ini bukan soal menjaga eksistensi, ini bukan soal menjaga pemilih, tapi ini soal bagaimana kita memberikan manfaat, bagaimana kita bisa berkontribusi lewat jalur apapun juga. Dan ketika ada proses politik baru kita terlibat. Tapi kalau tidak ya kita jalani pengabdian itu di berbagai jalur yang tersedia. Oke, ada berbagai macam jalur, termasuk yang kita dalami lagi Pak, tadi ada belum hal tergali. Ini kan nama Pak Anies juga sempat digadang-gadang akan maju kembali di Pilgub DKI Jakarta. Apakah itu betul Pak? Kita yang konfirmasi ke Pak Anies. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun. Dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah sesudah itu baru Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun.
Baik, Pak Anies Baswedan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kontestasi kemarin memang banyak yang sakit hati. Ada yang debat panas dan juga tajam. Pesan dari Pak Anies Baswedan agar tidak ada lagi gesekan di bawah Pak. Tidak ada lagi benturan antar pendukung rivalitas supaya semuanya bisa berjalan kembali untuk membangun bangsa ini. Pak Anies Baswedan. Saya rasa kalau kita lihat di proses kemarin di MK, kemudian di KPU, saya ingin sampaikan terima kasih apresiasi kepada para pendukung yang memberikan dukungan dan bisa disebut relatif damai, relatif peaceful. Bandingkan aja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya atau pilpres-pilpres sebelumnya. Relatif damai, aman, dan ini menunjukkan bahwa simpatisan Amin, pendukung Amin adalah orang-orang yang memang damai, menjunjung tinggi proses-proses yang bernegara yang terhormat. Jadi ke depan saya percaya juga akan seperti itu. Justru para pendukung ini bisa menjadi contoh, ya mereka datang, ya menyampaikan kekecewaan, ya menyampaikan ketidaksetujuan, tapi di sisi lain juga melakukan itu dengan cara yang konstitusional. Jadi berekspresi adalah hak yang dilindungi konstitusi. Jadi kepada para pendukung yang sudah menunjukkan sikap bernegara yang baik, itu kita harus berikan apresiasi, bukan hanya dari saya rasa dari seluruh masyarakat, bahwa datang, hadir dari seluruh wilayah Indonesia itu datang dan mengungkapkan pandangannya, tapi juga menghormati aturan yang ada sehingga tertib, aman, dan itu semua yang kita saksikan. Jadi saya rasa ke depan juga situasinya akan seperti itu. Saya kemarin sampaikan pada saat saya di KPU bahwa di dalam bernegara kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar termasuk etika. Dan ini bukan soal perasaan. Jadi ini adalah soal bagaimana kita menghormati prinsip-prinsip bernegara. Jangan berikan ruang pada perasaan ketika kita sedang menjalankan proses bernegara. Ketika putusan ada, setuju ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu adalah perasaan kita. Tapi kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi, karena itulah bagian dari ciri masyarakat, manusia, demokrasi modern. Oke. Baik, itu pesan dari Pak Anies. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anies. Kita tunggu langkah politik dari Pak Anies. Akankah bergabung ke kabinet atau nanti justru bergabung dengan partai politik atau nanti akan maju lagi ya Pak ya di Pilgub DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anies Baswedan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gardu Petang. Sehat selalu.